Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Seli Febiani, Nisahwa Yuningsih, Aniswaya Muradiah, Istiqomah Soleha, dan Gina Fauziarnia. Pada mata kuliah Jaringan Komputer 2, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Aliyah Kuningan. Pada mata kuliah Jaringan Komputer 2 ini, kami akan mempresentasikan tentang jaringan IoT atau Internet of Things. Baik, langsung saja. Pada materi ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu IoT. Istilah Internet of Things atau IoT pertama kali digunakan pada tahun 1999 oleh pelopor teknologi Inggris, Kevin Ashton, yang menggambarkan sebuah sistem di mana benda-benda di dunia fisik dapat dihubungkan ke internet oleh sensor. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Tujuan IoT adalah memungkinkan semua objek dapat terhubung kapan saja, di mana saja melalui jaringan internet. Dilanjut ke pemateri selanjutnya. Untuk selanjutnya, unsur pembentukan ekosistem IoT. Untuk membuat suatu ekosistem IoT, kita tidak hanya memerlukan perangkat-perangkat yang pintar, melainkan juga berbagai unsur pendukung lain di dalamnya. Nah, berikut adalah berbagai unsur pembentuk Internet of Things. Yang pertama, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berperilaku layaknya manusia. Kecerdasan buatan ini sendiri memiliki beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning. Dalam IoT, hampir semua mesin atau alat dapat menjadi mesin pintar. Itu berarti IoT sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kecerdasan buatan ini bertugas untuk mengumpulkan data, perancangan, dan pengembangan algoritma, serta pemasangan jaringan. Berikutnya, unsur pembentukan ekosistem IoT ada sensor. Nah, unsur ini merupakan unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor, ini mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Yang terakhir, ada konektivitas. Konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Dalam dunia IoT sendiri, ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru, jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT. Selanjutnya, manfaat IoT. Di antaranya, yang pertama, mempermudah proses konektivitas. Mempermudah koneksi antar jaringan, jadi menjadikan lebih lancar berjalan, maka sistem perangkat IoT yang kita gunakan bisa berjalan lebih cepat. Kemudian yang kedua, efisiensi kerja. Nah, dengan efisiensi kerja tersebut, kita dapat mengotomatisasi perangkat seperti dengan mudah mengendalikan otomatis lampu menyala. Dengan demikian bisa meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian yang ketiga, mempermudah monitoring kegiatan. Mengontrol dan memonitor segala kegiatan perangkat IoT menjadi lebih mudah sebagai rekomendasi alternatif dan lebih terorganisir. Yang keempat, mengurangi kemungkinan human error. Mengurangi resiko human error atau kesalahan manusia di dalam berbagai aktivitas. Dan yang terakhir, menyempurnakan layanan
dan produk. Nah, perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Oke, di sini saya ingin melanjutkan materinya. Nah, selanjutnya ada contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh gambar smart home. Salah satu sistem yang umumnya diterapkan adalah pemasangan kamera CCTV di beberapa sudut rumah. Dengan begitu, pemilik rumah dapat melihat keseluruhan sudut rumah melalui perangkat yang terhubung dengan CCTV tersebut. Selain CCTV, sistem keamanan rumah juga sudah dapat terkoneksi dengan perangkat, membuka, menutup, dan mengunci setiap pintu rumah sudah dapat dihubungkan dengan satu perangkat saja. Lebih dari itu, rumah pintar terkini sudah dapat mengontrol lampu, AC, bahkan speaker yang digunakan hanya melalui tombol di satu perangkat. Selanjutnya, keberadaan IoT sangat membantu terciptanya sebuah smart home. Smart home merupakan salah satu konsep yang terus dikembangkan agar dapat dipergunakan dan mempermudah kehidupan manusia. Secara umum, pengertian smart home adalah sebuah perangkat teknologi jaringan elektronik yang terintegrasi antara perangkat elektronik dan peralatan-peralatan rumah tangga, seperti pintu, AC, dan lampu, dan lain-lain. Peralatan rumah tangga adalah peralatan yang terdapat di dalam sebuah rumah seperti pintu, AC, kipas, dan banyak lainnya lagi. Peralatan rumah tangga yang akan kami gunakan adalah peralatan rumah tangga yang berbasis IoT, sehingga seluruh isi rumah dapat diawasi dan dikontrol secara terpusat sebagai sebuah mesin smart home. Mesin smart home adalah mesin yang dapat dikontrol dari jauh hanya dengan menggunakan sebuah HP atau laptop sehingga mempermudah kehidupan manusia. IoT sangat berperan penting dalam menjalankan sebuah smart home. Adapun perangkat yang digunakan akan terhubung ke jaringan internet. Dengan adanya smart home ini, kita dapat mengontrol dan memantau kondisi rumah. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Teisti. Baik, dilanjut ke materi selanjutnya yaitu praktek membuat simulasi smart home pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang topologi jaringannya, kemudian komponen-komponen dari smart home, dan lain sebagainya. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang topologi jaringannya. Pada topologi jaringan, kita memakai dua saja. Yang pertama yaitu gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengkoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Hal yang paling penting adalah perangkat home gateway ini menyediakan koneksi bagi seluruh perangkat telekomunikasi sisi pelanggan untuk dapat saling terhubung satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu laptop. Laptop adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan sehingga sifatnya portable. Maka dari itu, kami menggunakan laptop sebagai alat kontrol untuk mengontrol smart home yang akan kami buat. Jadi, bisa mengakses dimanapun pengguna berada karena mudah untuk dibawa selama terhubung ke dalam jaringan. Selanjutnya yaitu komponen dari IoT. Di sini kita memakai 3 komponen. Yang pertama ada microcontroller unit atau MCU. Yaitu papan rangkaian elektronika yang dilengkapi dengan komponen dan chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektrik dan elektronika. Umumnya dapat menyimpan program. Ada banyak macam microcontroller yang dapat digunakan untuk pembelajaran Internet of Things. Kemudian yang kedua ada RFID card, yaitu kartu yang pada permukaannya ditanam label atau tag RFID. Kemudian yang ketiga RFID reader. Merupakan alat pembaca RFID tag yang terdiri dari pasif dalam artian hanya menerima sinyal radio RFID tag aktif dan aktif yang memiliki sistem pembaca aktif dan memancarkan sinyal interrogator serta menerima balasan autentikasi dari tag. Kemudian selanjutnya yaitu komponen dari smart home-nya. Di sini kami memakai beberapa komponen smart home. Yang pertama yaitu motion detector. Adalah sistem pendeteksi adanya gerakan dari objek-objek yang ada.
Kemudian yang kedua ada smart garage, yaitu sebagai monitoring bagaimana keadaan pintu garasi dimanapun pemilik garasi berada. Membuka dan menutupnya melalui sebuah aplikasi di iOS, Android smartphone, ataupun laptop. Kemudian yang ketiga ada smart windows, yaitu mampu membuka atau menutup jendela secara otomatis melalui laptop yang kemudian bisa mengontrol masukan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang keempat ada smart fan, menjadi sebuah alat yang dapat mengontrol suhu di sekitar penggunanya. Kemudian yang kelima ada siren, adalah untuk peringatan ketika ada darurat. Kemudian yang keenam ada smart door, adalah sistem keamanan pintu pintar yang terintegrasi dengan perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir ada lamp atau lampu untuk menyalakan dan mematikan lampu melalui aplikasi di laptop. Nah, jadi ketika sedang berada dimanapun, tidak perlu khawatir karena dapat mengontrol dan menjadwalkan kapan lampu akan menyala dan mati secara otomatis. Tinggal pastikan saja bahwa koneksi internet selalu ada. Saklar lampu pintar yang lebih canggih bahkan dilengkapi dengan sensor suhu udara dan pendeteksi gerakan yang secara otomatis akan menyalakan lampu begitu memasuki ruangan dan mematikan lampu begitu meninggalkan ruangan. Mungkin itu topologi jaringan, kemudian komponen smart home-nya dan komponen IoT-nya. Untuk praktek di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya akan dijelaskan langsung oleh Teh Anis. Perkenalkan, saya Anis Waya Muradia. Di sini saya perwakilan daripada kelompok Bobrok untuk menjelaskan terkait penggunaan smart home IoT dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk topologi yang pertama kita buat yaitu menggunakan satu buah home gateway dan juga satu buah laptop. Di sini home gateway digunakan sebagai server address yang nantinya akan dihubungkan dengan beberapa perangkat smart home lainnya. Nah, langkah awal yang pertama kita lakukan yaitu setting pada IP interface di LAN. Nah, di sini kita memasukkan IP address dengan IP 192.168.14.1. Lalu dengan subnet packnya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu, kita melakukan setting pada wireless dengan melakukan perubahan nama pada SSID dan juga memasukkan WP atau PSK atau password. Nah, setelah kita melakukan setting configuration pada home gateway, selanjutnya kita melakukan configuration pada laptop, di mana laptop ini perangkat yang akan digunakan sebagai monitoring si perangkat smart home nantinya. Nah, untuk langkah awal yang kita lakukan yaitu untuk setting pada wireless. Di sini kita memasukkan SSID yang telah kita buat pada si home gateway itu sendiri dan memasukkan WP atau PSK yang sama. Setelah itu kita melakukan IP configuration secara DHCP. Nah, apabila si IP configuration secara DHCP sudah berhasil, maka ia akan memasukkan IP address dengan IP 192.168.14.103 dan dengan subnet max-nya seperti berikut. Setelah itu kita berhasil melakukan setting pada wireless. Selanjutnya kita melakukan setting pada gateway atau DNS. Nah, ini digunakan sebagai bahan agar si laptop dapat terhubung oleh si home gateway-nya secara DHCP. Nah, di sini kita melakukan setting gateway secara DHCP dengan IP 192.168.14.1. Oke. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita melakukan setting pada si laptop, kita melakukan perhubungan antara smart home satu dengan yang lainnya. Nah, langkah awal pertama sebagai contoh, kita menghubungkan satu buah lampu di mana kita melakukan setting pada interface dengan memasukkan SSID, Smart IoT dan juga WP atau PSK-nya. Nah, setelah kita melakukan pengelamatan pada SSID wireless ini, setelah itu kita melakukan IP configuration secara DHCP yang sama seperti pada melakukan pengelamatan pada si IP configuration laptop. Nah, di sini untuk si lampu kita mendapatkan satu buah alamat DHCP yaitu 192.168.14.110.
dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Setelah kita melakukan setting interface pada wireless, selanjutnya kita melakukan gateway DHCP seperti perangkat yang lainnya. Namun berbedanya di sini kita melakukan IoT server. Pada smart home perangkat ini kita memasukkan sebuah IoT server dengan remote server memasukkan alamat pada si home gateway dengan alamat 192.168.14.1 dengan username dan passwordnya admin. Lalu klik connect. Nah, maka si perangkat sudah terhubung. Untuk langkah selanjutnya, lakukan hal yang serupa dengan beberapa perangkat lainnya agar dapat saling terhubung. Nah, setelah kita melakukan perhubungan antara beberapa perangkat, langkah selanjutnya kita melakukan IoT monitor menggunakan laptop. Nah, pada langkah di sini kita buka desktop, lalu klik IoT monitor. Nah, di sini kita sudah login. Jika kita ingin login kembali, masukkan IoT server address yang terdaftar pada si home gateway atau beberapa perangkat lainnya. Nah, karena kita menggunakan IP 192.168.14.1, maka masukkan IoT server address-nya seperti berikut. Lalu dengan menggunakan username dan passwordnya admin. Nah, setelah itu si perangkat akan terlihat atau termonitor secara keseluruhan menggunakan si laptop ini. Nah, kita bisa mengatur atau kita bisa menghidupkan melalui si laptop. Nah, seperti berikut. Nah, di sini untuk melakukan monitor terhadap smart home ini melalui laptop sudah berhasil. Maka untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan setting pada RFID card dan RFID reader. Maksudnya di sini kita akan menggunakan kartu sebagai monitoring untuk membuka atau menjalankan smart home lainnya secara otomatis ketika si pengguna menempelkan kartu kepada RFID readernya. Nah, sebelumnya untuk melakukan setting pada si RFID reader agar terhubung kepada MCU dan smart door, kita harus melakukan perhubungan kabel connection dengan menggunakan IoT custom kabel pada si smart door dan juga RFID readernya. Sebelum kita melakukan perhubungan port pada RFID dan smart door oleh MCU, kita harus cek lebih dahulu untuk si data specification pada si smart door-nya. Di sini diketahui bahwa door bernilai 0 maka dia akan tertutup dan satu bernilai 0. Nah, untuk melakukan setting pada data specification ini kita lakukan IoT custom kabel dengan menghubungkan si port D0 dan D1. Nah, seperti berikut. D0 dan D1. Lalu untuk melanjutkan perhubungan antara RFID reader dan juga pada MCU, nah kita lakukan pengelamatan atau programming pada si MCU-nya dengan sintaks seperti berikut. Nah, setelah kita melakukan perubahan programming pada si RFID readernya, selanjutnya kita lakukan setting pada IO config. Nah, di sini kita melakukan analog slots, di mana analog ini yang akan kita gunakan untuk menyambungkan si MCU dengan RFID reader menggunakan IoT custom kabel. Nah, di sini kita memasukkan dua analog slots. Nah, setelah kita melakukan dua analog slot, kita melakukan perhubungan menggunakan IoT custom kabel dengan slotnya yaitu A0 dan A1. Seperti berikut, A0 dan A1. Setelah kita selesai melakukan perhubungan analog, selanjutnya kita memasukkan variabel pada si MCU.
Nah, setelah kita melakukan variabel pada si MCU, kita harus menentukan seperti data specification pada si masing-masing smart home-nya. Nah, pada pintu ia variabel door-nya yaitu 1 dan variabel reader-nya yaitu A0. Nah, untuk si MCU lakukan custom write atau programan seperti berikut. Nah, setelah kita berhasil melakukan programan seperti berikut, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba apakah si RFID card ini sudah mulai terbaca oleh RFID reader atau belum. Jika ia didekatkan, maka ia akan berwarna hijau dan perangkat mulai menjadi kondisi dan juga mulai termonitor menggunakan RFID card. Jika ia dijauhkan, maka si perangkat akan berhenti secara otomatis. Nah, bagaimana untuk melakukan hal seperti demikian? Langkahnya yaitu kita membuka IoT monitor dengan melakukan sebuah editing kondisi. Nah, pada editing kondisi ini kita menggunakan beberapa action pada IoT monitor dengan memasukkan RFID on dan RFID off, di mana ketika RFID on, ketika si pintu ini terbuka, maka aksi yang dilakukan oleh bedroom lamp, living room lamp, dan juga smart fan ia akan hidup. Nah, ketika RFID off atau ketika smart door ini tertutup, maka si bedroom lamp, smart fan, dan living room lamp akan mati. Nah, hal yang serupa dilakukan oleh siren off dan siren on, di mana ketika kondisi si motion detector ini ada yang bergerak, maka si siren akan hidup. Lalu ketika siren off, ketika motion detector ini tidak melihat adanya pergerakan, maka si siren akan mati. Nah, berikut merupakan kondisi yang telah kami rancang pada pembuatan IoT server home smart home ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.